Nama saya adalah Herlin Verlina Silalahir, saya semester 5 dan jurusan saya adalah Pendidikan Agama Kristen atau disebut dengan PAK. Dan saya kuliah di IAKM Tarutung atau yang dikenal adalah Institut Agama Kristen Negeri Tarutung. Di sini saya akan membuat rancangan pelaksanaan pembelajaran atau yang disebut disingkat dengan RPP pada kelas 8 SMP. Pagi anak ibu semua, iya tampaknya semua semangat ya, nggak ada yang loyo di pagi hari dan semua juga udah sarapan. Baguslah. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita melakukan ibadah dulu biar pembelajaran kita ini semakin diberkati Tuhan. Kita juga diberikan hikmat dan kebijaksanaan dan pengertian sehingga kita mudah memahami materi yang akan ibu ajarkan nanti kepada kita semua. Baiklah. Semua membawa kitabnya kan? Iya, kita menyanyikan lagu dari Kidung Jemaat nomor 3 yang dengan judul adalah Kami Puji Dengan Riang. Semua tahu kan? Tahu dong. Iya. Kita nyanyikan 1 2 3 ya. Kami puji dengan riang Dikau Allah yang besar, bagai bunga terima siang, hati kami pun mekar. Kabut dosa dan derita, kebimbangan telah lenyap. Sumber suka yang abadi, beri sinarmu menyerap. Kita sama-sama berdoa. Tutup matanya, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, selamat pagi Yesus, kami ucapkan kepadamu. Sungguh kamu luar biasa bagi Allah seperti Engkau Bapa. Dan terima kasih buat pagi hari yang Kau berikan dengan kesehatan, sehingga kami dapat berkumpul bersama teman-teman kami dan bersama ibu guru kami untuk belajar lebih giat lagi Bapa. Dan sebentar kami akan memulai pembelajaran kami. Bukalah pintu hati dan pikiran kami agar kami mudah memahami materinya Tuhan. Kiranya Engkau bekerja di tengah-tengah kami Bapa, segala kami serta pengasihan-Mu Bapa. Amin. Baiklah. Nah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi ke materi kita, sebelumnya adakah teman-temannya atau sebelahnya yang tidak hadir pada saat ini, atau dia yang izin atau dia yang sakit? Coba dicek dulu teman-temannya ya. Bu harap tidak ada yang tidak hadir pada hari ini ya. Ya, tidak ada? Bagus. Berarti semua hadir dan semua semangat untuk belajar. Nah, seperti biasa peraturan kita adalah sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu kita mengecek apa yang menjadi kewajiban kita, yaitu adalah membawa Alkitab. Ini adalah sebagai pacuan kita yang paling utama dalam mempelajari agama. Oke? Semua bawa, coba ditunjukkan ke atas samping kepalanya Alkitabnya. Iya, tampaknya semua membawa ya. Baguslah kalau semuanya membawa. Nah, materi kita pada pertemuan ini adalah dengan judul materi pokok hidup beriman. Nah, apa tujuannya mempelajari hidup beriman ini? Tujuan mempelajari hidup beriman ini adalah kita mengerti apa itu iman. Kita lebih mengetahui bagaimana itu iman. Dan kita juga mengerti bagaimana hidup dalam beriman. Dan bagaimana cara melihara iman. Dan bagaimana cara mengaplikasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Seperti itu dia ya. Kita sama-sama belajar dengan membuka buku panduan kita adalah buku Pendidikan Agama Kristen dan Budi Pekerti ya, di halaman 31. Semua bawa bukunya kan? Ya, kita buka halaman 31. Nah, di situ dikatakan apa itu iman? Siapa yang tahu apa itu iman? Ada yang tahu? Coba dijawab. Bu, iman seperti ini. Bu, pengertian iman seperti ini. Yuk, sama-sama kita.
Iya, pintar. Iman itu adalah berpegang teguh yang di dalam buku kan. Nah, mari kita read bersama-sama. Kita lihat. Kalau katanya pengertian iman, iman itu bisa kita ambil kata kuncinya atau bisa kita garis bawahi adalah berpegang teguh. Iya, berpegang teguh. Beriman berarti berpegang teguh pada keyakinan yang dianutnya atau yang dimiliki dalam suatu hal, itu dianya ya. Nah, karena iman ini sangat berkaitan dengan percaya dan berkaitan juga dengan pengharapan. Nah, sifat iman ini adalah yang artinya aktif, dengan pengertian benar-benar percaya kepada Tuhan, benar-benar percaya akan firman-Nya, dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan firman Tuhan atau kehendaknya. Itu dia sifat imannya. Yang sifat iman tadi apa? Iya, pintar. Sifat iman itu adalah aktif. Nah, baiklah, biar kita lebih sama-sama memahami iman itu seperti apa dan menurut Alkitab iman itu seperti apa. Kita buka Alkitabnya bersama-sama. Kita buka di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Ibrani tertulis di kitab Perjanjian Lama atau Baru? Ya, bagus, Perjanjian Baru. Nah, semua sudah mendapatkan kan kitabnya? Ya, baiklah, kita baca bersama-sama. Dengan bunyi adalah, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, itu dia. Berarti tadi kan Ibu bilang kalau iman ini sangat berkaitan erat dengan percaya. Sangat berkaitan juga dengan pengharapan. Berarti karena dikatakan di Ibrani 11 ayat 1 tadi bahwa iman itu dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Itulah yang disebut dengan pengharapan. Dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Berarti kita percaya. Itu dianya ya. Nah, berarti yang bisa kita ambil di sini adalah iman adalah sesuatu yang tidak kita lihat namun kita percaya, dan sesuatu yang kita harapkan. Itu dia ya. Nah, yang berarti iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan adalah berarti perbuatan kita yang kita percayai Tuhan itu. Bagaimana kita percaya dengan Tuhan? Lalu apa yang kata Tuhan, jangan kamu seperti ini, jangan kamu seperti ini. Nah, kita nampakkan melalui perbuatan kita. Berarti yang dapat kita ambil adalah segala kebenaran yang kita ketahui, segala firman Tuhan yang kita ketahui, namun tidak kita lakukan, itu aja sama saja hakikatnya mati. Dari mana kita tahu hakikatnya mati? Bisa kita lihat kitab kita di dalam Yakobus 2 ayat 17. Sama-sama kita buka kembali kitab kita di Yakobus 2 ayat 17. Nah, yang bagian mendapatkan kita lihat dan kita baca bersama-sama. Begini bunyinya. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Nah, berarti kalau kita percaya kepada Tuhan, kita berpengharapan kepada Tuhan, namun kita tidak melakukan apa yang dikatakan Tuhan, itu adalah sama saja hakikatnya mati. Itu dia ya. Nah, biar kita sama-sama tahu bagaimana iman itu, bagaimana cara adakah tokoh yang menjadi bisa teladan untuk kita dalam Alkitab ini. Yuk kita sama-sama kita buka Alkitab kita. Nah, berbicara tentang tokoh Alkitab, siapa yang tidak mengenal Nuh dan Abraham? Bahkan ada yang sampai Abraham itu dijuluki apa? Siapa yang tahu? Abraham dijuluki apa dia? Ada yang tahu? Iya, Abraham itu dijuluki bapak orang beriman.
beriman. Kenapa dia dijuluki dengan Bapa orang beriman? Apa alasannya gitu? Ya, sama-sama kita kupas di sini ya. Nah, Abraham itu, semua kita tahu bahwa Abraham itu adalah suatu hamba Tuhan yang sangat mempercayai Tuhan, sangat berpengharapan dengan Tuhan atau dengan Allah, ya kan? Nah, pada suatu hari karena Allah melihat Abraham ini sangat luar biasa imannya, Allah memerintahkan kepada Abraham untuk pergi ke suatu negeri, ya kan? Nah, negeri itu Abraham belum mengetahuinya karena Abraham pergi dengan bermodalkan percaya dengan janji-janji Allah, dengan perkataan Allah, dia pergi karena Allah telah mengatakan kepada Abraham bahwa Allah senantiasa akan menyertai Abraham serta menyertai bangsa sampai keturunannya dan menjadikan berkat baginya. Dan sehingga Abraham mempercayai setiap perkataan-perkataan Allah. Karena dari situ percaya, karena dari situ berpengharapan, timbullah imannya Abraham sangat luar biasa kepada Allah. Nah, dan setelah Abraham pergi ke suatu negeri yang diperintahkan Allah, sangat banyak kesulitan-kesulitan yang diperhadapkan atau yang dihadapi Abraham. Namun apa yang terjadi? Apakah Abraham luntur niatnya atau makin menjauh dengan Allah? Tidak. Abraham semakin banyaknya kesulitan yang dihadapinya, semakin Abraham memperkuat atau mendekatkan diri dengan Allah. Nah, bagaimana caranya Abraham mempertahankan imannya, atau bagaimana cara Abraham memelihara imannya, Bu? Oke, baik. Cara Abraham memelihara iman atau mempertahankan imannya, bisa kita lihat di buku kita, adalah bahwa Abraham melakukan hubungan atau melakukan hubungan relasi dengan Tuhan setiap hari, dengan berkomunikasi dengan Allah, dengan berkomunikasi secara teratur dan berserah dengan Allah, selalu berdoa, sabar dan mendekatkan diri dengan Allah. Bagaimana dia melakukan hubungan intim dengan Allah? Dia melakukan hubungan dengan Allah atau berkomunikasi dengan Allah atau mendekatkan diri dengan Allah adalah dengan cara perkenalan. Setelah perkenalan, adanya kedekatan, dan karena adanya kedekatan Abraham dengan Allah, sehingga Allah memberikan dia, mencurahkan pengetahuan kepada Abraham, sehingga Abraham mengetahui dan melaksanakannya. Seperti itu ya, itu tadi tentang tokoh Abraham. Lalu ada tokoh apa lagi, Bu? Iya, ada tokoh lagi yang bernama Nuh. Siapa yang tahu cerita Nuh ini bagaimana? Ada yang tahu? Iya, cerita Nuh ini adalah ketika Allah memerintahkan kepada Nuh untuk membangun suatu bahtera yang sangat besar. Untuk apa bahtera ini dibuatnya? Apakah untuk pergi jalan-jalan atau untuk apa? Siapa yang tahu? Iya, bahtera ini dibuat untuk menyelamatkan semua keturunannya Nuh dan semua hewan ternaknya Nuh. Pada saat dia membangun bahtera, dia di situ diketawai oleh sekitar penduduknya. Bahkan dia dikatai dengan orang gila atau dengan mengolok-olok dan segala macam. Namun apakah Nuh luntur? Tidak. Nuh tetap berpegang dan tetap melaksanakan apa yang dikatakan Tuhan atau apa yang diperintahkan Allah kepadanya, sehingga suatu ketika terjadi hari hanya atau hari musibahnya yang sangat besar sehingga menghabiskan semua penduduk-penduduk yang ada di sekitar itu. Dan akhirnya hanya tersisa dan hanya yang terselamatkan adalah Nuh serta keluarga-keluarganya dan hewan ternak yang diselamatkannya tadi. Nah, dari situ kita lihat bahwa sangat besar imannya
Nuh kepada Allahnya, sehingga Allahnya menyelamatkan dia dari segala musibah-musibah atau bencana-bencana yang akan diperhadapkannya. Itu dia cerita tokoh Alkitab yang bisa kita lihat atau bisa kita itu beberapa perwakilan dari perjanjian lama ini. Banyak tokoh-tokoh Alkitab yang sangat percaya dengan Allah. Itu dia ya. Nah, dari perjanjian baru bisa kita lihat itu di cerita tentang perempuan Kanaan yang percaya. Ya, itu dia, perempuan Kanaan yang percaya. Ada yang tahu ceritanya? Ya, ada yang tahu cerita tentang perempuan Kanaan yang percaya? Baik, biar sama-sama kita tahu mengenai cerita ini seperti apa, kita buka kitab kita di dalam Matius 15 ayat 21 sampai 28. Yuk kita buka Alkitab kita. Matius 15 ayat 21 sampai 28. Ya, semua mendapatkannya kan? Nah, sama-sama kita baca. Oke, ada yang tahu? Iya, karena kita baca ini tadi tentang Matius 15 ayat 21 sampai 28. Nah, singkat ceritanya ini berarti adanya seorang perempuan Kanaan yang anak perempuannya telah lama sakit, menderita atau dirasuki setan. Nah, karena dia mendengarkan bahwa Tuhan ada di kampungnya pada masa itu, dia menjumpai Tuhan dan membawa besarnya kepercayaan dan besarnya pengharapannya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menyembuhkan anak perempuan itu, dan dia minta tolong kepada Tuhan. Dan di situ Tuhan sempat tidak memperdulikan perempuan itu, dan karena begitu besarnya kepercayaannya, begitu besar imannya kepada Tuhan bahwa Tuhan akan menolongnya, dan akhirnya Tuhan menolong perempuan itu. Tuhan membantu menyembuhkan anak perempuannya dari perempuan Kanaan, karena dia melihat besarnya iman perempuan tersebut, sehingga ia menyembuhkan seperti yang dikatakan di ayat 28. Sama-sama kita baca. Maka Yesus menjawab dan berkata kepadanya, "Hai ibu, besar imanmu, maka jadilah kepadamu seperti yang kau kehendaki." Dan seketika itu juga anaknya sembuh. Berarti yang kita ambil dari cerita ini adalah besarnya iman kita kepada Tuhan akan menyelamatkan kita dari apa yang diperhadapkan atau masalah-masalah diperhadapkan di kehidupan kita. Itu dia. Lalu bagaimana cerita mengenai iman di dalam kehidupan kita atau di dalam realita hidup kita? Iya. Nah, karena kalian di sini adalah remaja, di mana masa remaja ini adalah masa yang sangat rentan untuk hancur, yang pelin-pelan ketika ingin maju, pelin-pelan ketika ingin mundur, dan disinilah perubahan atau perubahan kalian menuju kematangan diri kalian, dia ya. Nah, untuk berbicara tentang iman, bagaimana cara kita mempertahankan iman di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah banyaknya godaan-godaan. Contohnya kayak masa remaja ini banyaknya godaan dari pertemanan, dari godaan-godaan di sekolah, atau godaan dari apa yang akan diberikan, contohnya secara instan. Dimana kan kalau masa remaja ini adalah masa yang dituntut untuk berjuang, dan ketika ada hal yang secara instan, kalian tergoda, atau adanya godaan-godaan kenikmatan yang akan menghancurkan seumur hidup. Nah, bagaimana menurut kalian? Adakah Bu seperti ini dalam memelihara atau mempertahankan iman pada masa saat ini? Ada yang tahu? Bu seperti ini,
Bu, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Coba sampaikan pendapat kalian bagaimana mempertahankan iman pada masa saat ini. Ayo, gak usah malu-malu. Iya, baik. Banyak pendapat-pendapat yang kita sampaikan, Bu, seperti ini dalam mempertahankan iman, Bu, seperti ini dalam memelihara iman. Baik, bagus ya. Nah, tadi kan udah Ibu katakan bahwa Abraham dan Nuh itu bagaimana caranya mempertahankan iman mereka. Nah, banyak yang dapat dilakukan dalam mempertahankan iman. Itu dia. Contohnya bisa kita lihat Alkitab mengatakan cara mempertahankan iman seperti apa. Tertulis di dalam Efesus 6 ayat 18 sampai ayat 16 sampai 18. Kita buka sama-sama. Efesus 6 ayat 16 sampai 18. Yang sudah dapat kita lihat sama-sama bagaimana cara memelihara iman. Yuk sama-sama kita baca. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman, sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Dan terimalah ketopeng keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah, dalam segala doa dan permohonan. Berdoalah setiap waktu di dalam roh, dan berjaga-jagalah di dalam doamu itu dengan permohonan yang tak putus-putus untuk segala orang yang kudus. Nah, berarti di situ disimpulkan untuk cara memelihara iman adalah dengan menerima keselamatan dari firman Allah. Terus apa lagi? Berdoa setiap waktu. Iya, berarti kita harus mendalami hidup kita dengan firman Allah, mendekatkan diri dengan firman Allah. Setelah kita mengetahui kebenaran firman Allah ini, kita juga melakukan di dalam kehidupan sehari-hari dengan persyaratan selalu berdoa di setiap waktu dan berjaga-jaga di dalam doa. Itu dia. Nah, tadi kan Ibu udah menjelaskan panjang tentang materi iman seperti ini, iman dalam perjanjian lama seperti ini, tokoh-tokoh Alkitab yang mempertahankan imannya seperti ini, telah banyak. Berarti yang dapat kita ambil dari materi ini atau kesimpulan biar kita ingat, berarti adalah iman itu adalah berpegang teguh, dan sifat iman aktif. Yang dimana maksud aktif ini adalah benar-benar yakin akan firman Allah dan sungguh-sungguh melakukannya dalam kehidupannya. Atau yang lebih jelasnya lagi, dikatakan pengertian iman di dalam kitab Ibrani 11 ayat 1. Siapa yang hafal bunyinya? Yuk sama-sama kita bacakan dulu bunyinya. Iya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti segala sesuatu yang tidak kita lihat. Itu dia. Hakikat iman tadi siapa yang tahu? Hakikat iman itu seperti apa dan tertulis di mana? Iya, hakikat iman itu tanpa perbuatan adalah mati. Tertulis di dalam Yakobus 2 ayat 17. Itu dia ya. Nah, berarti bisa disimpulkan iman merupakan anugerah dari Allah yang dicurahkan Allah bagi orang-orang percaya dan berpengharapan kepadanya, serta melakukan semua kehendak yang Allah perintahkan. Dan unsur iman ini adalah adanya kepercayaan dan adanya pengharapan.
seperti dikatakan Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Kita baca yuk sama-sama. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Yang sudah dapat kita lihat sama-sama, kita baca bersama-sama. Ya, inilah bunyinya. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Itu dia. Nah, ciri-ciri orang beriman itu seperti apa deh ciri-cirinya? Dia bijak dalam memposisikan diri atau bijak dalam mengendalikan dirinya atau mengendalikan suatu masalah yang dihadapinya, dan tetap menghormati atau menghargai orang-orang yang ada di sekelilingnya. Dan lebih intinya adalah menjalin hubungan atau melakukan hubungan dengan Tuhan melalui komunikasi yang teratur dan mendalami firman atau mengikuti ibadah-ibadah atau selalu berdoa secara rutin. Itu dia ya. Itu yang bisa kita ambil dari materi pada pertemuan ini. Nah, setelah tadi Ibu memberikan kesimpulan kepada kita semua, berarti kita bisa mengambil apa yang menjadi pokok utama dalam materi ini kan? Nah, Ibu akan memberikan kesempatan kepada anak-anak semua jika ada yang ingin dipertanyakan atau ada yang kurang memahaminya. Bisa dipertanyakan kembali dengan Ibu biar kita bahas bersama-sama secara tuntas. Itu dia. Ada yang ingin bertanya? Ya, berarti nggak ada. Berarti semua memahami materi yang diberikan Ibu kan? Nah, untuk lebih lagi kita mengetahui dan mengingatnya materi ini di rumah, Ibu memberikan tugas dan Ibu berharap dikerjakan untuk pertemuan selanjutnya ya. Iya, tulis di buku tugasnya, dibacakan. Bagaimana mempertahankan iman di sekolah, bagaimana mempertahankan iman di rumah atau di kehidupan sekitarnya, dan bagaimana mempertahankan iman saat bersama teman. Dan sebutkan godaan-godaan yang sering terjadi dalam hidupmu dan cara mengatasinya. Ya, itu dianya ya. Bisa nanti minta bantuan kepada orang tua mengenai ini dianya. Dan Ibu harap ini semua dikerjakan di rumah dan diingat lalu bisa diterapkan di kehidupannya. Nah, untuk mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa. Berdoa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus buat kesempatan yang Kau berikan, di mana kami telah selesai melakukan proses pembelajaran kami, Bapa. Kiranya apa yang kami dapat pada hari ini bisa kami terapkan di kehidupan kami, sehingga kami menjadi berkat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan Yesus yang baik, ini kehidupan kami, Bapa. Segalanya kami serahkan ke dalam kasihan-Mu, Bapa. Amin. Iya, selamat bertemu di hari selanjutnya. Ibu ucapkan shalom dan selamat pagi.